Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita masih berikan Allah nikmat-nikmatnya yang sangat luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga masa dapat kita hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita salat zuhur, sembari kita berniat i'tikaf, kita menghadiri majlis tafsir. Mudah-mudahan rangkaian amal soleh kita di siang ini mendapat lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam senantiasa pula kita kirimkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita adalah tentang tafsir dari sebuah surah yang merupakan surah paling pendek dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari jumlah ayatnya maupun jumlah huruf dan kalimatnya, yaitu surah Al-Kautsar. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal surah ini, karena ini juga bagian daripada surah langganan kita, kan begitu ya. Kalau sholat, kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Asr, baru Al-Kautsar. Surah-surah pendek. Baik, Suratul Kautsar hiya Makkiyah wa qila Madaniyah. Surah ini digolongkan sebagai surah yang turun di Mekah karena berhubung kait dengan akidah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pendapat mengatakan bahwa surah ini surah yang diturunkan pada fase Madinah. Kenapa demikian? Karena di Madinah syariat kurban diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling benar? Insya Allah dua-duanya benar. Tinggal kita lagi mengamalkan isi kandungan surah ini. Baik, surah ini sesungguhnya berbicara tentang tiga hal pokok utama. Yang pertama tentang anugerah karunia dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Telaga Kautsar. Apa itu Telaga Kautsar? Nanti katakan lihat. Apakah semua orang sanggup bisa memasuki Telaga Kautsar, salah satu sungai di surga? Nanti kita lihat. Yang kedua, isi pada surah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya melalui hablum minallah fasalli, salat. Yang kedua, untuk kesempurnaan kita sebagai hamba Allah juga ada hablum minan nas wanhar, hubungan sesama manusia, berkurban, peduli dengan sesama, ibadah sosial. Yang ketiga, rangkuman daripada surah ini adalah dalam beramal, dalam menebarkan dakwah Islam ini, baginda Rasulullah SAW diberikan Allah rambu peringatan bahwa tugas beliau adalah menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam kepada siapapun. Yang menolak, yang menerima itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan yang benci, antipati dengan Islam ini, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas beliau apa?
al-balagh wad da'wah, menyampaikan kebenaran, menyerukan Islam ini kepada semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Adapun yang benci, yang tak suka, yang antipati, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah titik tolak dan isi pokok daripada kandungan surah Al-Kautsar ini, yang salah satu di dalamnya adalah tentang kurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita tafsirkan pelan-pelan dalam waktu yang singkat ini. Insyaallah kita akan bisa memahami isi daripada surah Al-Kautsar yang sangat mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ingat di situ ada ta kecil. Ya, dalam Al-Qur'an ada firman Allah, ayat Allah pada surah Al-A'raf tentang yalhad. Ya. Itu mengisahkan tentang mohon maaf ini anjing yang menjulurkan lidahnya. Bahasa Arab punya dialektika yang luar biasa, sehingga kita dalam mengucapkan yalhad fa-nya jangan seperti mohon maaf hewan yang disebutkan pada tamsilan surah ini. Fa, ya, ada sin, ada shin, ada fa, ya beda. Kenapa harus beda? Maknanya juga beda. Ya. Yang dimaksudkan pada surah ini adalah Al-Kautsar, fa kecil. Kalau kita sebut Al-Kautsar, jauh sekali maknanya. Apalagi Al-Kautsar. Disitulah hebatnya Al-Quran sebagai mu'jizat ini. Dia ada namanya ilmu tajwid, ilmu memperbaiki, membetulkan tata cara membaca Al-Quran Al-Karim. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Ada sod, ya, sod. Tak boleh panjang karena di sini fiil amar. Fasalli, salah. Fasalli li rabbika wanhar. Haknya hak kecil, hak pedas. Kalau wanhar beda lagi. Wanhar berkurban, wanhar mencegah, menghardik, jauh maknanya. Hanya masalah satu huruf. Jadi kehebatan Al-Quran bahasa Arab ini, jangankan titiknya, hurufnya, harokatnya beda, itu beda maknanya. Insyaallah. Inna ini shin, inna ghunna, inna syani'aka huwal abtar. Itu baru huwa besar, huwa. Ya. Saya yakin bapak-bapak udah pada fasih nampak ini kan, fasih semua ini bahasa Qurannya maksudnya, insyaallah ya. Baik. At-tafsir, tafsirannya, interpretasi daripada surah Al-Kautsar ini. Al-khitabu fi qawlihi ta'ala inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama, perintah di situ langsung ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takriman wa ta'ziman lah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab, akhlak, etika. Allah pun mengajarkan itu kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggunakan inna. Di situ ada dhamir mutakallim ma'al ghair. Nahnu, kami. Allah mengatakan inni, sesungguhnya aku. Tapi Allah gunakan apa? Inna, sesungguhnya kami. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menegur tegas sahabat yang meninggikan katanya, cakapnya, ucapannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggikan suaramu di atas suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab. Allah saja
memuliakan nabinya dengan mengatakan apa? Kami, bukan aku. Apalagi kita sebagai manusia. Mohon maaf, kita tidak mau masuk kepada khilafiyah antara sayyidina, maulana, nabiyina, habibina. Itu sebetulnya ta'ziman. Tidak ada maksud lain. Bolehkah? Silahkan saya. Pimpinan kami, kekasih kami, ya, junjungan kami, boleh. Itu ta'zim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang adab itu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya kami, Allah kan satu. Kenapa kami? Mutakallim al-ghair. Berarti kan banyak. Ta'zim wa takrim. Allah begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadamu Al-Kautsar. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Kautsar. Kalau kita telusuri semua buku tafsir, terdapat lebih kurang 25 pendapat tentang tafsir Al-Kautsar. Ada yang menyebutkan an-ni'mal 'azimah, nikmat-nikmat yang begitu besar. Ada yang menyebutkan al-umamal katsirah, umat yang banyak. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari memilih, dan begitu juga dengan ahli tafsir yang lain, mayoritas ahli tafsir memilih bahwa Al-Kautsar huwa nahrun fil jannah. Nama surga di dalam, mohon maaf, nama sebuah sungai di dalam surga, telaga di dalam surga. Itu namanya telaga Kautsar. Itu disepakati oleh kebanyakan ahli tafsir, mengatakan Al-Kautsar huwa nahrun fil jannah, sebuah sungai di dalam surga. Apa itu telaga Kautsar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nahrun fil jannah, sebuah sungai di surga. Haffatahu min dhahab, kedua sisinya dihiasi oleh emas. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi manusia dengan sesuatu yang dia cintai di dunia. Apa yang paling dicintai manusia di dunia? Harta. Harta itu simbolnya apa? Emas. Allah mengiming-imingi itu dengan kita, supaya kita mau beramal soleh, mau mendekatkan diri kepada Allah supaya masuk surga. Kenapa? Di dalam surga itu ada sungai yang kedua sisinya dilapisi oleh emas. Masya Allah. Ibu bapak punya emas di rumah ya? Emas, simbol kekayaan. Bayangkan sungai yang begitu besar, luas ya, kedua sisinya dihiasi oleh emas. Masya Allah. Berarti kan mahal dan mewah betul. Wa majrahu 'ala dzurri wal yaqut. Aliran airnya tuh bawahnya Pak, pasirnya tuh ya. Kalau tadi dindingnya kedua sisinya itu adalah emas lapisannya. Kalau ini apa? Intan permadani berlian. Masya Allah. Begitu mewahnya. Kenapa? Karena manusia ini Allah tahu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Manusia ini ditazyin oleh Allah, dihiasi oleh Allah, fitrahnya cinta syahwat. Wanita, anak-anak dan harta. Minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Itu dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 rahmat Allah, Rahman Rahim. Kasih sayang Allah. Satu Allah berikan di dunia, itulah dibagi-bagi oleh semua makhluknya. Manusia, hewan, binatang, tumbuhan, yang muslim, yang kafir itu cuma satu. 99-nya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya. Kita kalau suntuk sering ke sungai, berjalanlah ke Danau Toba begitu, melihat pemandangan keindahan alam, menghilangkan untuk refreshing, rihlah, wisata, religi dan seterusnya. Nah, Allah juga mengiming-iming itu, karena manusia tipikalnya cinta yang seperti ini.
Melihat sungai yang bening, yang jernih begitu ya. Kemudian mengalir, ada pepohonan nan rindang. Itu jannah. Jannah itu kan apa? Surga. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang luar biasa mengalir. Lalu kiri kanannya apa? Sungai. Ada pohon rindang, mohon maaf, ada pohon buah-buah. Masya Allah. Karena manusia fitrahnya menyukai itu. Turbatuhu atyabu minal misk. Ya. Baunya, aroma sungai itu ya, lebih baik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Misik itu minyak paling wangi di dunia nih. Nah, di akhirat jauh lebih wangi lagi. Apapun kenikmatan di dunia yang kita rasakan hari ini, itu tidak ada bandingannya dibanding nikmat surga. Kenapa? Nikmat surga ma la ainun ra'at, tak bisa dilihat, tak pernah lihat oleh manusia. Wala udhunun sami'at, enggak pernah didengar oleh manusia namanya walaupun bentuknya sama. Wala khatara ala qalbi bashar, enggak pernah dibayangkan oleh manusia. Kalau makanan yang paling nikmat di dunia kita sudah pernah rasakan, maka nikmat di surga jauh lebih nikmat daripada yang kita rasakan itu. Kalau kenikmatan dunia bisa kita khayal, bisa kita sebut namanya, bisa kita tahu harganya, nikmat surga nggak pernah terbayang, nggak pernah terpandang, nggak pernah terdengar oleh manusia. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Madu asli ya. Ini tamsilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita manis, maka yang paling manis itu adalah madu. Gula, susu dan seterusnya itu kalah. Yang paling manis alami itu namanya madu. Ya. Wa abyadu minats thalaj. Masya Allah. Dan lebih putih, lebih bening daripada salju, es. Ya, manusia menyukai yang seperti ini. Man syariba minhu syurbatan lam yawma ba'dahu abada. Allahu Akbar. Siapa yang pernah meminum dari sungai itu yang lebih manis dari madu, lebih putih dari salj, wanginya lebih wangi dari misik dan seterusnya, maka dia gak akan pernah haus selamanya. Berapa lama kita di surga? Khalidina fiha abada. Ada al-khulud, ada al-abadiyah. Selama sampai kiamat. Lama, kekal abadi. Dunia berapa lama? 63. Bonus berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan panjang. Akhirat abadi kekal. Khulud abadi, abadan kekal selamanya. Surga insya Allah selamanya. Rasulullah SAW katakan apa tadi? Siapa orang yang pernah minum dari sungai Al-Kautsar, telaga Kautsar, nggak akan pernah haus selamanya. Allahu Akbar. Berarti nggak usah minum. Begitu istimewanya surga Al-Kautsar. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Kautsar. Baik. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ini syahid kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf fa. Ya. Huruf fa yang bermakna harus, maka, jawab. Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah Muhammad SAW, memberikan kamu nikmat yang luar biasa, besar, ya, termasuk telaga Kautsar, umat yang banyak dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Apa responnya? Apa yang diminta Allah? Dua. Satu apa? Salat. Fasalli, maka salatlah li rabbika, ikhlas karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati, ini yang sering kita ulang dalam doa iftitah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku,
wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, kita nggak perlu risau. Kenapa? Hidup mati kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk rezeki kita nih, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau jungkir balik, rezeki nggak akan nambah. Kita juga mau sebaliknya, rezeki nggak akan terbalik, akan berkurang. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang perlu kita risaukan. Maka dalam hal rezeki ini, itu sudah ada jaminan. Yang belum dijamin oleh Allah apa? Amal soleh. Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Rezeki kita nih, kita tinggal mengambil, menjemput, menjalani. Ikhtiar, tawakal, doa, jadi dia. Amal soleh kalau nggak kita lakukan, nggak kita laksanakan, sholat zuhur, baca Quran, zikir, infak, nggak akan ada orang yang memberikan kita manfaat dari amalnya. Pahalanya nggak akan ada yang mau. Maka yang harus kita risaukan adalah pahala dan amal soleh kita perbanyak. Adapun rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat itu dunia ini khatam, gak pernah risau dengan dunia. Dikasih jabatan apapun mereka bahkan menolak. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Mereka lebih memilih apa? Di mihrab salat, memperbanyak amal soleh, ingin cepat masuk surga, dan surganya al-firdaus al-a'la. Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian memohon surga kepada Allah, minta surga yang paling tinggi. Apa namanya surga? Firdaus. Jangan berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, di ujung-ujungnya pun jadilah. Nah, ini pesimis kan begitu. Kita harus memohon yang paling tinggi. Paling tidak apa? Jatuhnya kan ke bawah sedikit, tengah gitu. Ini sudah minta yang paling rendah, paling pinggir, ujung-ujung. Kalau silap-silap terdampar ke neraka. Nauzubillah. Nah, maka apa caranya? Fasholli li rabbika wanhar. Kita bersyukur kepada Allah dengan amal soleh. Amal soleh apa yang dituntut? Salat. Salat ini ibadah yang luar biasa. Ya, salat ini dalam fikih ibadah yang sangat istimewa. Bahkan salat inilah amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pengadilan kiamat, mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza saluhat, kalau salatnya baik, saluha sairu amal. Yang lain enggak perlu dinilai. Wa idza fasadat, kalau salatnya cacat, rusak, bernoda, fasada sairu amal. Maka yang lain lebih ketat lagi hisabnya, hitung-hitungan. Kenapa? Karena diantara amal ibadah syariat yang disyariatkan Allah, salat nih yang paling ringan, paling mudah. Puasa harus sanggup, musafir boleh nggak puasa, yang tua renta boleh nggak puasa, dia qadha atau dia bayar fidyah, yang melahirkan dan seterusnya boleh nggak puasa, yang sakit boleh nggak puasa. Zakat harus kaya, miskin nggak wajib zakat. Haji sanggup, nggak sanggup nggak wajib haji. Salat siapapun wajib. Maka apa kata Allah? Fasholli. Salat kepada Allah, merapat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba paling dekat kepada Allah ketika sujud. Ketika kita sujud, mohon apapun kepada Allah dengan bahasa apapun, tapi jangan dizahirkan. Khawatir menambah rukun dalam hati. Mohon naik gaji ya Pak, naik jabatan dan seterusnya. Nikmat dunia, jangan lupa nikmat akhirat. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang senantiasa dilantunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam mengarungi kehidupan yang penuh onak duri ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik. Wadhar. Yang kedua, berkurban. Apa urgensinya nih? Jahiliyah dulu sebelum Islam salat, tapi sekadar menunduk.
Tidak ada sujud, tidak ada bacaan gitu ya. Kepada mereka, siapa mereka sujud menunduk? Kepada patung berhala. Ka'bah itu dulu lebih kurang 360 patung berhala. Itulah mereka. Setiap kabilah, setiap suku, bahkan setiap kepala rumah tangga dan seterusnya itu, bosnya, ketuanya punya patung, punya Tuhan. Makanya mereka menyembah ke situ. Maka apa kata Allah tadi? Fasholli li rabbika. Kita sholat ini apa? Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Karena Allah. Di situ sudah dipasang niat. Ibadah mahdhah, ibadah khusus kepada wanhar. Jahiliyah dulu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga berkurban. Tapi mereka salah. Mereka berkurban, menyembelih unta, menyembelih kambing untuk sesembahan kepada patung berhala. Berdarah-darah sekitar Ka'bah itu dulu karena mereka menyembahkan sembelihan mereka untuk patung berhala. Pastikan hewan sembelihan kita, hewan kurban kita yang menyembelihnya, tukang jaganya ahli masjid, ahli sholat. Karena yang membedakan daging tuh hewan tuh halal atau haram di bismillahnya. Ketika mau menyembelih itu. Ketika dia menyembelih tak menyebut bismillahi Allahu akbar, berarti haram. Muslim pun dia haram. Di situ bedanya. Kenapa jahiliyah juga dulu berkurban? Enggak pakai bismillah. Kenapa? Karena mereka menyembahkan, mempersembahkan sembelihan mereka, kurban mereka untuk patung berhala. Makanya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuranmu adalah berkurban. Apa makna kurban ini? Kurban ini dari qurba yaqrubu qurbatan qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Allah ini maha kaya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah ini enggak butuh daging kita itu. Darah hewan kita itu Allah enggak butuh. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Lalu kenapa Allah menyuruh kita berkurban, menyembelih hewan? Supaya Allah melihat di mana yang bertakwa hatinya. Islam ini jaya bangkit sampai kiamat ada karena berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW dan pengorbanannya. Kita tinggal menikmati lagi. Lalu bagaimana cara kita berkorban demi Islam? Allah menyuruh sebagian rezekimu, sebagian uang, sebagian hartamu korbankan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sembelihan di Idul Adha. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai Allah pada hari nahar, hari kurban Idul Adha, wa huwa iraqatud dam, mengalirkan darah, mengucurkan darah. Kenapa ini disebut sebagai sebaik-baik amal? Karena ajaran yang lain gak punya. Surah Al-Hajj mengatakan pada ayat 30-32, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ada surah Al-Hajj, surah tentang haji dalam Al-Quran. Tak ada surah tentang sholat, nama surahnya sholat, puasa, enggak. Yang ada surah Al-Hajj. Kenapa? Karena barometer. Kalau ingin melihat Islam itu bangkit dan menang, tengok hajinya. Di sinilah syiar Allah. Apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya, kalau dia sudah ada di Mekah, di Arafah, Mina, bahkan di Masjid Nabawi, sama, tunduk mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu komando. Enggak ada agama yang sehebat ini. Persatuan dan kesatuanlah yang diinginkan dari haji ini. Inilah syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang haji, bagi yang tak haji, berkurbanlah serentak, mengalirkan darah sebagai apa? Wujud pengorbanan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, "Man kana lahu si'an falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya harta, siapa yang punya kesanggupan tapi enggak mau berkurban,
jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami, ke tempat-tempat sholat kami. Kenapa? Karena dia hanya peduli dengan ibadah kepada Allah, hubungan kepada Allah, tapi dia nggak mau peduli dengan hubungan sesama, hubungan sosial. Jadi indah Islam ini ketika menyatukan antara sholat hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan juga kurban sebagai hubungan dengan sesama manusia. Itulah kesempurnaan Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang antipati, yang mendengkimu, yang memusuhimu, yang gak suka dengan engkau, yang gak suka dengan Islam, yang gak suka dengan umatmu, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. As bin Wa'il la'natullah alaih, seorang durjana dari bangsa Quraisy, petinggi pembesar Quraisy, mengatakan ketika Rasulullah SAW anak laki-lakinya wafat. Rasulullah SAW punya 2 anak laki-laki. Satu bernama Al-Qasim, yang kedua bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Tapi keduanya meninggal di usia belia, masih kecil. Apa kata As bin Wa'il? Innahul abtar. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam karena bencinya dengan Rasulullah SAW, terputus keturunannya. Gak akan ada lahir keturunan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena anak laki-lakinya semuanya meninggal di usia yang kecil, usia yang belia. Allah jawab langsung, As bin Wa'il yang begitu benci, dengki, memusuhi Muhammad SAW, urusannya sama aku. Dia yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terputus? Al-khair al-kathir fid dunya wal akhirah. Allah akan memutuskan dia daripada semua kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan apa yang paling utama di dunia ini? Islam, Al-Quran. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun As bin Wa'il memilih menjadi hamba iblis, hamba syaitan, memusuhi manusia paling mulia, paling dicintai Allah, Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Karena dia begitu benci dengan Nabi Muhammad SAW. Fahuwal aqta', fahuwal abtar min rahmatillah. Orang yang seperti ini, hati-hati kita nih Pak. Yang benci dengan Nabi Muhammad SAW, yang benci dengan Islam, yang benci dengan umat Islam, dialah yang Allah putuskan dari rahmatnya sama sekali di dunia, belum lagi dengan azabnya di neraka nanti. Wal iyadu billah, tsummal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari tafsir singkat surah Al-Kautsar ini kita bisa mengambil pelajaran besar dengan 3 pelajaran hikmah. Yang pertama, begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dan nikmat paling besar, paling utama itu adalah Islam. Nikmat karunia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini? Kembalikan kepada Allah. Jadilah hambanya yang sesungguhnya. Jangan dari hamba dunia, hamba harta tahta, hamba setan dan seterusnya. Bagaimana menjadi hamba Allah yang paling baik dan benar? Salat. Hamba Allah ini akan dipelihara Allah imannya. Allah akan lindungi dia, akan pelihara dia selagi dia masih mau datang ke masjid, tempat sujud. Selagi masih mau dia salat. Kenapa demikian? Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, akan mencegah anil fahsyai wal munkar. Kalau kita rajin salat berjamaah tepat waktu, ditambah dengan sunnah, ditambah dengan qiyamul lail dan sunnah-sunnah yang lainnya, maka Allah akan palingkan kemungkaran dan kekejian dari kita. Itulah rahmat yang luar biasa. Itulah nikmat yang paling luar biasa. Kita manusia ada fitrah, ada syahwat, ada ghariza, ada nafsu.
Kalau kita tidak merapat kepada Allah, kita tidak undang rahmat Allah, kita akan terjerumus kepada syahwat nafsu dan juga angkara murka. Disitulah kita perlu sholat. Dari sholat inilah akan menularkan kebaikan-kebaikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Yang kedua, amalannya adalah kurban. Karena memang konteks ayat ini adalah sholat Idul Adha, syiar luar biasa. Salat sunnah Idul Adha. Setelah salat sunnah Idul Adha, berkurbanlah. Ini adalah bentuk syiar kita. Jangan sekadar katakan bahwa ini hanya sembelihan biasa. Rasulullah SAW di Haji Wada berkurban 100 ekor unta. Lebih besar beliau kurang 63 beliau sembelih sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Bentuk wujud ketakwaan dari hati. Bagi yang sanggup masih ada waktu untuk mendaftarkan diri berkurban. Terserah mau kambing, mau lembu, mau unta. Tapi inilah syiar Allah supaya kita mengatakan dan juga berikrar. Allah menyaksikan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa dengan syiar kurban. Inilah kita ingin menjaga rahmat Allah ini senantiasa ada di dalam jiwa kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini pun berkah dan rahmat, perlindungan, pemeliharaan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pelajarannya adalah jangan kita sibuk dengan orang-orang yang anti dengan Islam, yang anti dengan Rasulullah SAW, yang anti dengan Al-Quran, karena urusan mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyibukkan diri dengan mendakwahkan, menyampaikan keindahan dan kebaikan kedamaian Islam ini. Karena Allah sudah berjanji urusan orang-orang yang antipati, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Islam ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi sampai hari kiamat ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Muhammad SAW disebutkan berjuta kali oleh manusia dalam salawat, dalam syahadat, dalam puji-pujian mereka. Nama Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, As bin Ma'il yang memusuhi Nabi Muhammad SAW gak pernah disebut orang. Orang gak mau namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Ini penjahat, orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan, dalam hidayah, taufik, rahmat dan keberkahan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mau mendalami agamanya, bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelan-pelan kita terus mendalami Islam ini seperti yang dulu disampaikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf khilaf dan salah. Ada waktu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi surat Al-Kautsar, surat yang pendek, singkat, namun dengan makna yang sangat luas dan sangat dalam. Mungkin selanjutnya kita persilahkan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya. Ya, kita awali dengan Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dalam surat Al-Kautsar ini kan tadi ada makna Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga dalam surga. Kalau saya melihat ini semacam suatu hal yang khusus. Kenapa Allah menyebutkan telaga itu di surga, tidak menyebutkan surganya? Sementara kita tahu surga itu kan ada 7. Kenapa tidak disebutkan surganya? Berarti ada yang khusus di sini, Ustaz. Apakah telaga Al-Kautsar ini memang terdapat di semua surga, semacam sungai lah gitu ya? Mungkin sungai ini macam Sungai Deli melewati beberapa kelurahan gitu kan Ustaz. Apakah memang seperti itu takwilnya? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua berkaitan dengan ibadah kurban nahar ini Ustaz. Nahar ini belakangan ini kan makin kekinian ini
makin katakanlah mungkin makin mudah bagi kita untuk melakukan ibadah ini. Mudah tanda kutip. Kita cukup transfer ke rekening-rekening yang bertebaran di mana-mana. Sementara kita kan masih juga bisa melihat di literatur fikih bagaimana amal ini ibadahnya itu tidak hanya membeli hewan, tetapi dari mulai prosesi niat, pemilihan hewan sampai pelaksanaan penyembelihan dan pembagian. Ini seolah-olah sekarang ini kalau ustadz-ustadz yang sekarang saya dengar pun banyak itu boleh, itu artinya boleh memang, karena ini saya pikir ini hal yang sunnah, ya mungkin bisa saja dikatakan itu boleh ada hasilnya, berhasil gitu ya, amal itu berhasil. Apa memang demikian Ustaz? Kalau saya kira memang berhasil mungkin ya, artinya dia sudah mengeluarkan bagian dari harta. Tapi apakah itu yang dikehendaki dalam Islam? Selanjutnya kalau saya tidak salah kutip tadi yang Ustadz akhiri dari ceramah tadi berkaitan dengan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu kita tidak usah terlalu pikirkan kali. Allah akan memutuskan mereka. Di mana peran kita sebagai muslim dalam kewajiban kita untuk mencegah kemungkaran. Kalau apakah ada kemungkaran itu langsung kita udah biar aja lah mereka itu. Sementara kita kan ada juga dengar ceramah yang menyatakan kewajiban kita itu dua, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini itu ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Luar biasa, diborong 3 nih pertanyaan ini. Berarti 1 orang, Pak ya? Berapa orang lagi nanya? Kita baik. Yang saya tangkap ada 3. Satu tentang an-nahr bilha, besar, tentang sungai di surga. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, nahrun fil jannah. Sebuah telaga surga, yaitu Kautsar di surga. Sebuah telaga sungai di surga. Tak disebutkan di surga yang mana, di tingkatan yang mana, di Firdaus dan seterusnya. Kenapa ini enggak dispesifikkan? Tentunya kalau kita mengacu kepada Rasulullah SAW, maka surga beliau itu paling tinggi, ya, paling tinggi, paling istimewa, paling mewah. Ini sungainya punya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti sungai itu adanya di tempat itu. Nah, ada lanjutan hadisnya. Wa fiman yukhtalaju minha. Agak panjang hadisnya memang. Enggak semua umatnya. Nah, Rasulullah SAW coba supaya lebih tepat ya, karena ini berhubungan dengan nas. Enggak semua orang bisa masuk surga itu. Kalau tadi abang Anda, Bang Haji bertanya tentang di surga mana dia, saya sebutkan. Tapi yang pasti nggak semua orang sanggup. Nah, Rasulullah SAW yang mengatakan, aniyatuhu adadun nujum, fayukhtalaju al-abdu minhum, fa'aqulu innahu min ummati, fayuqalu innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Hadis ini sangat sahih karena riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Jadi di dalam telaga ataupun sungai dalam surga itu, ya, nanti akan ada orang-orang yang mau, ini antri nih Pak, mau masuk ya, mau masuk antri. Tapi ada orang-orang yang dicabut dari antriannya, diambil atu-atu, disuruh keluar. Kenapa? Gak bawa kupon, gak bawa kartu. Macam bapak-bapak lah masuk kantor kan harus ada chip, apa namanya itu, ya kan? Ya nggak punya macam saya, disuruh balik kan, suruh keluar. Gitulah nanti. Yukhtalaju min. Rasulullah SAW katakan apa? Alaisu min ummati. Ini kan umatku juga. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau ini sangat cinta dengan kita, membela kita sesungguhnya. Apa kata ada? Faqila, ada yang menyeru, itu malaikat ya, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Innaka la tadri, sesungguhnya engkau nggak tahu. Meskipun mereka ini umatmu, lahir setelah engkau, umat Islam, bahkan alim dan seterusnya, sholat rajin ya, la tadri, nggak tahu, ma ahdatha ba'dak, amalan apa yang buat yang mereka perbaharui, buat kalau bahasanya mohon maaf ya, tapi ini karena maksud bid'ah setelah engkau. Mereka muslim tapi juga ikut aliran jahiliyah. Ya, ini yang kita sering sebut muslim tapi liberal. Otaknya, kelakuannya gitu ya. Kalau bahasa Al-Qur'an munafik, fasik, zalim. Ini orang-orang ini yang dicabut Allah. Allah yang Maha tahu nanti. Enggak semua sanggup. Maka kenapa dirahasiakan, tak disebutkan di mana tempatnya? Di surga Aden, di surga Firdaus dan seterusnya, yang 7 tingkatan yang paling besar itu. Nanti 7 tingkatan itu kan ada kamar-kamar lain. Ada ada speknya, ini cerita surga dan neraka ini luar biasa tentang ahwal yaumil qiyamah, untuk kita memotivasi untuk senantiasa beramal soleh di level paling tinggi. Ya. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa la yuhibbu safasifaha. Allah meninggikan kalau kita nih beramal maka level paling tinggi. Jangan mau yang di tepi-tepi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang an-nahr bil ha, ya, dengan hak kecil berkurban. Apakah lembaga atau organisasi yang share itu rekening dan seterusnya itu betul? Mudah-mudahan betul. Mudah-mudahan betul. Tapi memang al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Berkorban atau berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah, satu level di bawah al-farad awil wujub, wajib dalam fikihnya. Maka dalam hal sunnah ini kita ambil yang paling afdal, paling utama, paling sempurna. Macam mana itu? Contoh Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sudah sebutkan. Beliau itu nyembelih kambingnya sendiri, kurbannya sendiri. Hada min Muhammad wa min ali Muhammad wa imma min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah SAW. Nah, macam mana dengan melihatnya? Ini kan ada hukum fikih yang harus kita penuhi di sini. Ya. Cacat cuti kan dalam fikih kan? Ada yang sampai membatalkan, nggak sah gitu ya. Kalau sakit-sakitan kurus itu sudah dalam fikih. Kemudian ada yang makruh dan seterusnya. Bolehkah betina atau jantan sebetulnya nggak ada masalah. Walaupun yang paling afdal yang jantan karena lebih mahal, lebih padat dagingnya. Kemudian yang nggak ada cacat, paling bersih, paling mulus kulitnya. Kalau misalnya putih dan seterusnya, itu afdal. Kalau kita serahkan ke lembaga, kita kan nggak melihat. Sunnah yang luar biasa juga ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika mau kurban, Rasulullah SAW suruh saksikan untuk prosesi penyembelihannya. Itu sunnahnya. Setelah itu apa? Disuruh makan. 1/3 untuk pekurban, 2/3 untuk anak yatim, fakir miskin dan jiran tetangga. Ya kan? Itu sunnah. Kalau otomatis kalau kita berkurban misalnya ke tanah daerah minoritas melalui lembaga, kurban hewannya kita nggak tahu, yang nyembelih juga siapa tahu, yang kita nggak tahu kan begitu. Pembagiannya juga kita nggak tahu. Kita cuman apa modalnya husnuzon kan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Kalau kita dalam beramal, akhlaknya, adabnya adalah jangan sampai tangan kanan berinfak, tangan kiri tahu. Mungkin amalannya di situ. Kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di pengelolanya. Apakah akuntabel, ya, kredibel? Nah, kita yang milih. Kalau mau milih yang itu. Kalau ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW, cari kurban sendiri, potong sendiri, bagikan sendiri, ya kan? Macam mana itu? Di BKM. Kan kita nampak tuh. Ini sering kita sampaikan. Kadang BKM ini nengok darah ini takut kan gitu, sehingga harus cari orang profesional yang ahli tukang jagal. Dia 1 hari itu punya jadwal 10 BKM. Apa enggak? Cek. Makanya saya bilang tadi, pastikan dia tuh baca Bismillah di awal. Dia kan ngejar target itu. Kita kan cerita bisnis, ya. Makanya Rasulullah SAW menyembelih sendiri. Bismillah ya Allah, Allahumma hadza min fulan, Allahumma hadza minka wa ilaika taqab. Ada doanya di situ, khususnya kurban ini. Jadi kesimpulannya dalam pertanyaan yang kedua, kalau kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita sangat bisa.
Yang luar biasa itu ada kawan kita penggembala lembu, dia sembari menjual lembu dan juga berkurban. Dia siapkan 10 yang dia piara, 1 untuk berkurban atas nama keluarganya. Dia motong sendiri, dia pilih yang paling mahal, yang paling itu ada totalitas kan gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, silahkan. Kalau nggak bisa, ikut BKM. Nggak bisa lagi, itu tadi husnuzon saja. Adapun kita insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah mereka melaksanakan atau tidak, itu pengelolanya yang berdosa. Kan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu pengelolanya tidak kredibel, tidak profesional, kita masih mau juga ke situ mencari jalan pintas, nggak mau repot gitu kan? Berarti kita yang salah. Udah tahu salah, menyalah, kita ikut juga kan gitu. Nah, di sini perlu evaluasi dan juga perlu kita mencari tahu mana yang kalau memang pakai lembaga dan seterusnya. Yang terakhir tentang amar ma'ruf nahi munkar, khairiyatul ummah. Umat Nabi Muhammad SAW ini punya wibawa, punya izzah, disegani musuhnya kalau mengamalkan 3 hal. 2 tadi disebutkan oleh Bang Da. Yang pertama adalah amar ma'ruf, seru salat, kebaikan, berkurban, tapi jangan lupa nahi munkar. Yang ketiga apa? At-tu'minuna billah, iman kepada Allah. Hanya orang beriman, bukan yang Islam ya, yang sanggup amar ma'ruf juga nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijatil nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa takum minkum ummatun, banyak sekali ayatnya. Yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi enggak boleh parsial. Yang baik-baik kita amalkan, yang kurang cocok dengan kita tinggalkan. Enggak. Maka menitis dan juga merintis warisan termahal Nabi Muhammad SAW dalam Islam ini adalah tangga-tangga dan juga pondasi warisan yang beliau kasih. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Halal haram jelas di situ. Jangan yang halal kita mau, yang haram kita nggak mau. Yang ma'ruf kita suka, yang mungkar kita nggak mau. Nggak harus komprehensif, integral, harus syamil, mutakamil. Kondisi kita hari ini kita saksikan bersama. Kenapa? Ya orang mungkin amar ma'ruf jalan, masjid ramai, nahi mungkar, perjudian, narkoba, perzinahan, prostitusi, korupsi dan seterusnya di hadapan kita kan. Itu kemungkaran semua. Kenapa nggak ditegakkan? Tanyalah kepada diri kita masing-masing, karena kita punya khitab yang sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu Bang ya. Mungkin Ustadz mengingat waktu sudah habis, jadi kami akhiri di sini Ustadz. Mungkin ditutup dengan doa Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعه وشفاعته في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين، واجعلنا من عبادك المخلصين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.